Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Umi. Kali ini pada pembelajaran tematik di kelas 3 di tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita mulai, Ustazah mau tanya dulu, boleh kan ya? Siapa yang di rumah punya tanaman? Pasti semuanya punya tanaman. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki tanaman? Iya, kita harus menyiram setiap pagi dan sore, dan jangan lupa memberi pupuk secara teratur. Air merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan pada tanaman. Pertumbuhan pada tanaman diawali dengan biji, kemudian tumbuh akar, lalu tumbuh tunas, lalu menjadi tanaman muda dan tanaman dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada dua. Satu, faktor internal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Gen berpengaruh terhadap warna bunga, besar buah, dan rasa buah. Sedangkan hormon akan berpengaruh terhadap fungsi organ pada tumbuhan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain air, nutrisi atau pupuk, kelembapan udara, suhu, sinar matahari, dan kesuburan tanah. Setelah mempelajari apa itu pertumbuhan pada tanaman dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tanaman. Perkembangbiakan pada tanaman ada dua jenis. Satu, perkembangbiakan secara generatif. Dua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara menanam biji dan tumbuhan mengalami proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa menanam biji. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa menggunakan bantuan manusia, antara lain tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan akar tinggal atau rizoma. Tunas adalah anakan yang tumbuh di samping pohon induknya, contoh pada pisang dan bambu. Tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menyimpan cadangan makanan, contoh ketela pohon dan wortel. Umbi batang adalah batang yang menggelembung yang menyimpan cadangan makanan, contoh kentang dan ubi jalar. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari susunan daun yang tersusun secara rapi dan membesar, contohnya bawang merah, bawang bombay, dan bunga baku. Perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, stek batang, menyambung atau mengenten, okulasi atau menempel, dan merunduk. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas batang tanaman, lalu memberinya tanah dan membiarkannya sampai tumbuh akar baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan dengan batang berkayu, contohnya jambu, mangga, dan lain sebagainya. Stek batang adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan memotong bagian tanaman lalu menanamnya di tanah, contohnya pada singkong. Sedangkan menempel atau okulasi adalah kegiatan
menempelkan tunas baru pada batang tanaman. Merunduk adalah perkembangbiakan pada tanaman yang dilakukan dengan membenamkan bagian batang tanaman di tanah. Biasanya terjadi pada stroberi. Demikian pembelajaran hari ini, yaitu tentang pertumbuhan tanaman, faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman, serta perkembangbiakan pada tanaman. Semoga kita bisa selalu mensyukuri tanaman yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.